Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Minta maaf saya tidak bisa buka cam kali ini karena saya habis menangis teman-teman, dan saya tadi habis live streaming. Saya sengaja buat cepat-cepat video ini karena jujur amarah bercampur menjadi rasa benci. Sepertinya ini pernah terjadi dulu waktu ada MKC Kucluk, Taipudin Ibrahim, Paul Jong yang kabur ke luar negeri, Suntini, kemudian yang terakhir dan Sopi Kuntul ya, wanita biadab, penghujat agama Islam yang memancing emosi. Kemudian saya kuliah untuk menjawab pertanyaan mereka. Ternyata sekarang mereka coba betul-betul menabuh genderang perang mereka. Ini yang saya mau tunjukkan kepada seluruh umat Islam. Kenapa saya Bang Zuma itu hadir, dikarenakan adanya penista-penista yang dibiarkan bebas. Tiba-tiba sekarang muncul pengacara beragama Kristen melaporkan saya dan Bang Zuma. Bukan karena saya dilaporkan karena saya marah, tapi penipu-penipu Kristen yang berbicara tanpa data menghina agama Islam ternyata satu kubu dengan pelapor saya. Ini yang saya membuat jijik ya. Dosma si jabat. Saya akan tunjukkan videonya teman-teman. Ya. Saya akan tunjukkan. Kita akan tunjukkan satu data menarik yang untuk kita bahas. Kemarahan saya bukan karena dilaporkan, ingat. Tapi kemarahan saya adalah bukan karena dilaporkan, tapi karena pelapor saya adalah satu kubu dengan penista agama Islam, Lina Wijaya dan Logika. Penista agama Kristen, penginjak Bible. Ya. Jadi kemarahan saya ini adalah karena pelapor saya, seorang pengacara Kristen agamanya, dia bersekongkol bersama menjadikan Lina Wijaya dan juga Logika sebagai saksi. Ya, pengacara ini bernama Dosma Sijabat. Orang yang tidak pernah melihat penistaan agama Islam tiba-tiba melaporkan kita hanya karena memotong video tanpa pernah tahu kronologis kita. Ya, tanpa tahu kronologis dari diskusi-diskusi lintas agama yang kita hadirkan selama ini. Ya, kalau saya lihat orang ini membawa agamanya teman-teman, saya ragu orang ini objektif. Kenapa? Kalau dia objektif, bagaimana mungkin dia bersekongkol dengan Lina Wijaya yang jelas-jelas banyak video penistaan agama yang dilakukan. Ini benar-benar mengerikan ketika orang yang mengaku pengacara berlindung ya, berlindung dengan kepengacaraannya, berlindung dia dengan gelar kepengacaraannya dan pernah mengintimidasi saya di Komal. Saya benar-benar murka dan marah ini. Saya menunggu di mana ini pengacara Islam ini. Ya, saya akan tunjukkan satu data sampai saya menangis bukan apa-apa. Saya menangis karena orang-orang ya yang mencoba untuk menista agama ini seolah-olah berada di hal yang benar. Saya tunjukkan ini datanya. Emang biadab lama-lama mereka dibiarkan. Sebagai saksi dalam laporan polisi beliau, sebagaimana yang saya tampilkan di layar. Di situ, beliau menyebutkan siapa saja yang mau beliau laporkan dengan inisial NR, Nora Aritonang, terus UR, Uniripa, dan BJ, Bang Juma. Ya, saya berharap kepada Bang Dosma agar terrealisasi menjadikan Lina Wijaya sebagai saksi. Dan saya berterima kasih kepada Bang Dosma telah menjadikan Lina Wijaya menjadi saksi dalam laporan polisi beliau. Karena nanti polisi tidak susah-susah lagi menjemput Lina Wijaya dan polisi tidak susah-susah juga mencari Lina Wijaya. Serta umat Islam pun tidak susah mencari Lina Wijaya. Karena Lina Wijaya ini adalah salah satu penista agama Islam. Ini adalah salah satu bukti yang saya tampilkan kepada Anda. Kenapa sih Olo SWT jadinya batu? Saya tanya dulu, itu kenapa batunya bentuk farjaha? Kamu nggak takut kejepit dah? Kok sukanya tuh batu bentuk farjaha dijilat-jilat? Olo kok jadi batu? Ya, cukup ya. Itu salah satu buktinya. Masih banyak bukti yang lainnya. Saya berharap
dan berterima kasih kepada Bang Dos Masih Jabat agar semuanya lancar dan sukses terrealisasi. Ya, kita tunggu tanggal mainnya. Bang Dos Masih Jabat SH, beliau ingin menjadikan Lina Wijaya dan Tuan Logika sebagai saksi dalam laporan polisi beliau sebagaimana yang saya tampilkan di layar. Di situ beliau menyebutkan. Ya, teman-teman, itu dia video ya tentang si Dos Masih Jabat ini ya. Dos Masih Jabat ini adalah seorang pengacara yang melaporkan Unriva, Bang Zuma, dan juga Nora Aritonang. Masalahnya adalah muncul kemudian, saya menduga tidak ada objektivitas dari si Dosma. Pertama, dia bukan penonton diskusi lintas agama. Yang kedua, dia adalah seorang Kristen. Ya, yang kemudian terbukti tidak objektif dengan menghadirkan berterima kasih kepada penghujat agama Islam Lina Wijaya dan Logika, Taufik Logika. Terlihat teman-teman arahnya kemana. Mantap, lawan. Kita lawan. Lawan dengan argumen. Kita lawan main hukum. Kita lawan dengan hukum. Insya Allah ini cara Allah untuk menunjukkan kebenaran. Insya Allah. Saya menangis bukan karena apa-apa. Saya menangis mendengarkan mulut sampah dari perempuan betina bernama Lina Wijaya. Waktu dia mendatangi Bandung, saya tantang berdiskusi. Ciut nyalinya. Tapi ketika di komalnya buka monolog, kurang ajarnya wanita ini menghina Allah. Kurang ajar perempuan ini. Tidak berani menghadapi saya, berdiskusi dua arah, satu melawan saya. Tapi penista agama ini dibiarkan berkeliaran, bahkan menjadi saksi bersama Dos Masih Jabat, bersama Logika penginjak Bible yang kita tolak kelakuannya itu. Emang biadab, binatang orang-orang ini. Ketika kami membuka diskusi lintas agama, dua arah diskusi, kami meminta supaya tunjukkan data. Malah kami yang dituduh penista agama, kurang ajar. Ini kita lihatkan teman-teman. Hadis itu apakah kemaluanku barter dengan surga gitu atau kemaluanku setempat surganya dia? Iya, ini kayak barter gitu. Barter. Apakah di situ jaminan maksudnya barter? Matilah aku. Aku buat beliau supaya aku bisa masuk surga. Sekarang surganya itu surga beneran atau surganya beliau? Kalau ini semuanya bisa menjawab neraka, tahu nah, kan udah menyimpang nih, udah kepanasan ya teman-teman, nggak bisa menjawab ya. Udah kalau bikin aku ketawa pagi-pagi. Aku perempuan di atas nih loh. Aku mau pertegas dulu maksud hadis itu apakah kemaluanku barter dengan surga gitu atau kemaluanku setempat surganya dia? Iya, ini kayak barter gitu. Barter. Apakah di situ jaminan maksudnya barter? Matilah aku. Iya, harusnya sih seperti itu. Kalau jadi kita aku harus setor kemaluanku buat beliau supaya aku bisa masuk surga. Sekarang surganya itu surga beneran atau surganya beliau? Kalau ini semuanya bisa menjawab neraka, tahu nah, kan udah menyimpang nih, udah kepanasan ya teman-teman, nggak bisa menjawab ya. Udah kalau yang kepanasan begitu kita turunkan aja, nggak ada ilmu dia. Kita cari yang mau menjawab aja ini. Jangan diturunkan host supaya kita bisa ketawa. Nih ada makanan nih. Silakan lanjut teman-teman. Titan atau Lina Wijaya. Ismi laki-laki ya. Kok Ismi laki-laki? Nih dengar. Nah juga bukan, tidak ada kata-kata mulut kata kasar di situ botol. Itu jelas dia minta mulut dan minta kemaluan. Kalau dia minta kemaluan saya, mau oke. Teman-teman dengarkan ya, perempuan iblis ini. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena perempuan ini benar-benar iblis. Pertama, dia tidak berani mengajak diskusi saya dua arah. Saya tantang diskusi, dia tidak pernah berani. Tapi ketika di komal dia monolog, lalu memaksa pendapat dia terkait hadis ini tanpa mengizinkan umat Islam untuk menjawab, dia paksa pendapatnya. Coba dengarkan ini, dia paksa pendapatnya. Masuk akal bisa dipakai. Kalau dia minta kemaluan Titan, bisa dipakai dia juga gitu.
Jadi dia tidak menginginkan jawaban dari umat Islam. Dia telah memiliki jawaban sendiri. Dan dia memaksakan. Ya, dia memaksakan kepada umat Islam pendapat pribadinya. Dan itu bukan cuma satu itu videonya ternyata. Nah, sebelum saya menampilkan video penghujatan perempuan ini yang mengaku beragama Kristen yang pernah mu'alaf ini konon katanya, saya tampilkan bahwa kebencian perempuan ini personal. Jadi kalau ada laporan kepada Unirifa dan Bang Zuma, yakinlah itu personal. Dan si Dosma ini menggali kubur untuk mereka sendiri. Karena mereka bergabung bersama penista agama. Ini dia. Si Taufik Logika dengan Lina Wijaya itu satu komal. Apa yang mereka bicarakan? Perhatikan kalau ini orang beradab. Pantas tidak bicara di hadapan publik, membahas pribadi orang lain, menghina dengan body shaming. Seperti ini, Roh Kudus membimbing kau Lina Wijaya. Ini si Topik ini sekarang setelah injak Bible bersekongkol dengan orang Kristen, menghujat Bang Zuma, menghujat saya, memfitnah Bang Zuma, memfitnah saya. Orang seperti ini yang akan kalian jadikan panduan. Nggak nyaman kali aku perhatikan ya. Padahal aku nggak memperhatikan, aku tuh orangnya sepintas saja udah ngerti kok. Dia tuh badannya kan ceking, susunya besar kan, jadi ayat persusuan tuh cocok lah di dia. Jujur ya aku dengan Ingat ya, yang dibicarakan ini adalah personal saya, teman-teman. Apa yang dia katakan? Dia perempuan loh. Bagaimana mungkin wanita ini bisa tertawa membicarakan perempuan lain seolah-olah dia tidak punya payudara? Ibunya perempuan. Saya perempuan. Apa salahnya kita bicara ajaran yang harus kita tunjukkan ke publik bahwa ajaran kita benar sesuai dengan tertulis dan implementasinya? Apa sulitnya bagi kita menunjukkan kebenaran dengan cara akademis? Kurang ajar ini perempuan ini yang menghancurkan umat beragama. Ayo dengarkan lagi teman-teman. Terus kan begitu udah mau pulang aku bilang udah 30 menit loh aku di situ. Saya mau pulang nih, tapi saya punya souvenir, mau nggak? Saya kan ngomongnya, saya kalau kemana-mana bahasanya begitu, mau nggak gitu. Tanya lah dia apa souvenirnya. Baju, saya bilang, baju apa? T-shirt, ada tulisan Lina Wijaya official, saya bilang gitu. Mau katanya. Tapi saya cuma bawa 4 loh untuk Nandar, Zuma, Ripa dan Cebi sesuai dengan daftar narsum yang saya baca, saya bilang gitu. Cebi nggak ada katanya. Nandar pulang tadi malam, ya udah terserahlah mau buat siapa, yang pasti cuma 4. Lalu ada Bunda siapa tuh namanya, panggilannya Uni Bunda Rahma ke siapa saya nggak ngerti, nggak kenal saya soalnya. Aku mau nggak ada, saya cuma sisa 4, saya bilang gitu, karena kan saya habis acara di Sentul, saya bagi-bagi di Sentul juga, sisa 4, saya bilang kalau mau sisa 4, kalau enggak ya nggak bisa. Terus kan yang terima Ripa, punya Ripa, terus dia saya yang ajak dia. Memang perempuan ini memang pendusta teman-teman, lidahnya betul-betul bercabang ular beludak. Orang ini harusnya mempermalukan agama Kristen karena dia membawa-bawa agama Kristen. Pada dasarnya dia penista agama. Penista agama Kristen, penista agama Islam. Harusnya. Tapi sayangnya kalian perhatikan, justru dia disupport oleh umatnya. Mengerikan. Mengerikan kalau kalian bayangkan orang ini mewakili agama. Ya. Menjijikkan. Luar biasa menjijikkan. Gak kebayang kalau orang ini betul-betul mewakili agama. Apakah ajaran membenarkan seperti ini? Kelakuan. Ya. Penista ini harus diviralkan. No viral. No bawah sini ya. Ya. Orang-orang sotoy penulis-penulis kitab. Alkitab itu penulisannya jelas. Ya, beda dengan yang ngakunya kitab sempurna, ditanya siapa penulisnya, pingsan semua. Andai kau berani diskusi sama saya, aku bikin kau malu ya Lina. Tapi berani nggak kau diskusi sama saya terbuka? Kau bilang penulis kitab kau jelas. Bisa kok. Ini ya astagfirullahaladzim. Wanita ini ketika di komal dia teman-teman ya. Perhatikan dia ya. Ketika dia di komalnya dia tidak pernah bawa data kalau bicara. Berbeda dengan kita umat Islam yang bawa data. Perempuan ini tidak pernah bawa data dan mengasumsikan asumsi liar semua. Semua dia asumsikan secara liar.
Ya, mari kita dengarkan. Dungu semua. Karena apa? Karena itu gedebuk jatuh dari langit, entah siapa yang ketiban, dari yang tahu. Ya. Jadi kalau kamu tanya Alkitab itu penulisnya jelas, sangat jelas. Ditulis oleh manusia waras, dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus yang suci, yang berkuasa, yang sakral, yang agung, yang mulia. Bahkan para rasul, para nabi, para penulis, ahli-ahli kitab itu dulu, kalau ada tulisan 4 huruf yang sakral, mereka harus cuci tangan dengan bersih, mereka harus tenang, ya, mereka harus bertobat betul-betul jikalau ada pelanggaran kesalahan, baru. Mulutmu berbicara tanpa data. Entah dari mana kau tahu yang kau ucapkan itu apa. Kualitasmu betul-betul tidak ada. Wanita ini betul-betul luar biasa. Saya diamkan selama ini. Perempuan ini saya diamkan selama ini karena saya tidak peduli dengan komal dia. Karena dia nggak pernah mau diskusi sama saya 2 arah. Saya selalu tantang umat Kristen. Kalian yang merasa paham agama kalian. Pendeta, apologet. Saya tantang kalian membahas transmisi kitab suci. Pakai data tapi. Ya. Saya selalu angkat tema transmisi kitab suci. Itu tema kesukaan saya. Kau penipu. Ayo kau tunjukkan siapa penulis kitab Bible. Bisa kau tunjukkan. Jelas katamu. Penipu kau. Ya. Bahkan website Katolik mengatakan bahwa penulisnya tidak jelas. Ini ya, ini teman-teman penipuan yang dilakukan oleh perempuan ini ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian semua bahwa kita umat Islam itu berdata kalau bicara. Kalau kita tidak boleh berbicara asumsi seperti perempuan ini yang tidak berdata. Saya tunjukkan kepada dia. Kita tampol perempuan ini. Ya. Ini yang membuat si Dos masih jabat sebagai orang Kristen mungkin gerah mungkin ya. Melihat kita selalu menampol kawan-kawannya. Tiba-tiba kemudian apa yang terjadi? Dia coba laporkan kita. Dan dia bersekongkol dengan penista agama. Melaporkan Unriva dan Bang Zuma. Oh, kau pikir kami tidak mempersiapkan diri? 6 tahun lalu loh saya persiapkan diri saya menghadapi kalian. Bahkan saya kemarin itu lebih tinggi ekspektasi saya menghadapi seluruh dunia, bahkan saya berpikir. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Dan silakan dibantah. Ini kau lihat Catholic Identity, Professional Development and Resource ya. Kita translate teman-teman ke Indonesia ya. Ini ilmu buat kita ini. Lina Wijaya penipu. Siapa yang menulis Injil dan kapan? Kau bilang siapa jelas? Penipu kau. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Penipu kau Lina. Kau bawa agamamu ya. Kau pakai agama Kristen untuk menipu orang. Bayangkan loh. Kau gunakan dalil agama. Jahat kau. Kau yang penipu. Kau memijak agama Kristen. Kau jadikan agama Kristen sebagai keretamu untuk memuaskan nafsumu. Kau manfaatkan agama Kristen. Sejatinya kau adalah orang yang menista agama Kristen. Menjelek-jelekkan agama Kristen. Karena pada akhirnya orang akan melihat apakah begini Kristen. Aku kalau jadi Kristen malu aku kau. Malu aku sama kau. Nah, penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas yang juga tidak pasti. Kau. Yohanes. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Hantu belau kau bilang jelas penulis kitab kau. Kau hina kitab kami ya. Lanjut teman-teman. Penghinaan dia terhadap Al-Quran. Perhatikan. Sakral. Sampai sebegitunya teman-temannya. Beda kalau kita penyempurna ditanya siapa yang tulis. Pingsan yang jawab. Bingung, enggak tahu siapa yang tulis. Pokoknya gedebuk aja jatuh dari langit. Lah. Nah, fitnah kau ya wanita ini memang benar-benar memfitnah. Kau bilang gedebuk dari langit. Kurang ajar memang. Kau bilang kau mu'alaf. Ternyata kau nggak tahu apa-apa tentang Islam. Kurang ajar. Tidak ada satupun ulama dan orang bodoh di Islam yang mengimani bahwa kitab itu gedebuk dari langit. 23 tahun Al-Quran itu berangsur-angsur diberikan malaikat Jibril berdasarkan lafaz. Tidak ada kitab gedebuk dari langit. Seperti Musa yang menerima loh batu.
yang ditulis oleh tangan Tuhan. Nggak ada begitu kami. Dasar ini perempuan ini bicara nggak pakai data, diajak diskusi nggak berani. Jadi di langit sana ada percetakan gitu. Lalu di atas sana dungu-dungu duduk di arsi nggak ada kerjaan nulis-nulis gitu. Astagfirullahalazim, binatang ini perempuan mengatakan dungu-dungu di atas arsi. Allah katanya dungu. Allah dikatakan dungu teman-teman. Allah dikatakan dungu oleh perempuan ini. Na'udzubillah min dzalik. Biadab mulutnya. Atau itu fungsi pena yang pertama-tama diciptakan gitu. Ya, sedangkan Alkitab itu jelas dari Kejadian sampai Wahyu penulisnya sangat-sangat jelas. Manusia waras, manusia hidup di muka bumi, manusia yang dikhususkan dan dikuduskan dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai zaman, dari berbagai... Astagfirullahalazim. Teman-teman, alhamdulillah saya baru mendapat info ya, dan saya menangis gara-gara tahu penghujatan perempuan ini. Alhamdulillah Allah angkat. Saya dapat informasi YouTuber besar Islam ya, salah satunya Dodi Sefriadi telah mengangkat tentang penghinaan perempuan ini ya. Ya. Kita angkat ini, Masya Allah. Dan ini tambahan dari deliknya banyak sekali perempuan ini ya. Alhamdulillah Allah izinkan kita menonton bersama. Ikhwah, perhatikan, penistaan perempuan ini telah banyak deliknya perempuan ini. Jadi Aceh berkata, ya kalau Muhammad yang dibangga-banggakan aja tidak selamat, kenapa kita harus mengikuti? Sedangkan Yesus Kristus itu bukan cuma selamat dari kematian, tetapi dia memberikan kehidupan. Dialah sang juru selamat. Jadi tidak ada alasan menyembah bangkai yang mati di dalam kubur. Lebih baik kita menyembah Allah yang hidup, yang kembali ke surga. Semua Islam itu diajarin berdusta. Jadi dia tidak akan berani berkata jujur. Ya, itu saya sudah maklum, sudah mafhum. Ya, bahasanya sudah mafhum, sudah maklum. Dia mengeneralisir loh. Dia tidak mengatakan oknum. Dia mengatakan bahwa semua umat Islam itu diajarin berdusta. Semua katanya. Astagfirullah. Seolah-olah itu ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update lagi berita tentang Rudy Simamora. 2 hari yang lalu sudah keluar beritanya bahwa Rudy Simamora ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya ini sudah resmi ditahan oleh pihak kepolisian. Statusnya bukan lagi diamankan ya, tapi ini benar-benar udah ditahan. Pemirsa, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan dan menahan Rudy Simamora atas dugaan penistaan agama melalui akun sosial media. Setelah diserahkan, kita periksa, kita cukupin semua alat bukti, kemudian gelar perkara, dan semuanya firm, maka kita tidak ragu-ragu untuk menetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Motifnya apa, Pak, dari hasil pemeriksaan, Pak? Ya, kadang-kadang ini kalau ditanya motif pasti nggak nyambung dia, iya kan? Maka ya ini iseng-iseng nggak jelas. Tapi tidak ada motif. Ini yang paling penting kita jaga, tidak ada motif pun kemudian ingin membenturkan ke ini enggak. Dia memang ya mungkin agak. Teman-teman perhatikan ya, di sini pihak kepolisian mengatakan tidak ada motif membenturkan agama. Oke lah, kita tidak kritisi itu. Tapi perhatikan, Rudy Simamora itu pernah masuk penjara. Dilaporkan sekali. Motifnya di awal adalah uang. Ya, teman-teman, motifnya adalah uang. Ya, itu. Kalau kalian ingin tahu motif saya hadir ke dunia apologet ini, silakan lihat di channel saya. Siapa Rifa? Kenapa Rifa hadir? Kenapa saya kuliah? Mari kita cek teman-teman ya. Lanjut videonya. Konslet lah itu Ya. Oke, saya turunkan dulu, ada iklan teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan ya. Allah punya cara di saat yang tepat untuk membongkar penistaan-penistaan mereka. Kami lu menangis. Saya belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Membuka room mereka bertanya, saya menjawab. Ketika saya panas menghadapi penista agama, saya dipotong videonya, di framing, saya yang menghujat katanya. Kurang ajar mereka ini. Playing victim. Kalian yang menabuh genderang perang. Kami lawan. Ke ujung dunia pun kami lawan. Ya. Saya akan lawan. Kenapa? Kalau memang saya bersalah menurut pemerintah kita.
Saya harus bertanggung jawab. Negara kita negara hukum. Namanya manusia pasti ada silaf. Ketika saya berdiskusi panas, emosi, kemudian ada video yang terpotong yang ternyata betul saya menghujat, saya akan akui itu. Saya akan rela menanggung hukuman di dunia daripada menanggung hukuman di akhirat. Itu Islam. Saya tidak perlu menangis loh suatu saat saya ditangkap polisi karena ternyata ada video saya yang 1000 lebih itu ternyata ada yang menista. Tidak perlu saya itu kabur ke luar negeri. Tidak perlu. Kalau perlu saya yang masukkan diri saya ke penjara. Karena saya menyebabkan orang lain benci kepada agama Islam. Saya pernah hampir 2 kali berhenti menjadi apologet. Karena saya khawatir kiamat itu saya yang bentuk dulu. Tapi ternyata saya lihat semakin menjadi-jadi dia. Saya tidak jadi berhenti menjadi apologet. Itu semua terdokumentasi. Bagaimana mungkin saya katakan ini dusta? Terdokumentasi semua yang saya ucapkan. Saya menangis melihat penghujatan terhadap agama Islam. Saya bayar 1 juta kepada Mores Saprisale. Silakan ditanya. Mores Saprisale 1 juta saya bayar pertama untuk belajar bahasa Ibrani. Supaya saya bisa membantah semua fitnah mereka kepada Islam. Supaya saya bisa menunjukkan kebenaran Islam. 1 juta saya bayar. Bahkan rumah tangga saya. Karena kesibukan saya belajar itu. Harus berantakan. Anak-anak saya harus berpisah dengan saya. Karena saya belajar siapa lagi yang mau menjawab tuduhan penista agama ini. Siapa lagi yang mau menjawab. Saya tidak bisa buka camp teman-teman. Karena saya habis menangis. Saya dituduh menista agama Kristen. Gara-gara apa yang disampaikan oleh pendeta mereka. Saya punya bukti-buktinya. Mereka laporkan saya dan ternyata pelapor saya bekerja sama penista Islam. Ya Allah. Kurang ajar mereka ini. Pelapor kita bekerja sama dengan misionaris, penista Kristen dan penista Islam. Terus masih jabat. Kau sadar kau bekerja sama dengan penista Islam? Gak sadar kau Dosma. Orang yang kau jadikan saksi yang kau ucapkan terima kasih itu penista Islam. Mengatakan Tuhan saya dungu. Dengan bahasa sana ada percetakan gitu. Lalu di atas sana dungu-dungu duduk di arsi gak ada kerjaan. Lalu di atas sana dungu-dungu duduk di arsi gak ada kerjaan nulis-nulis gitu. Lalu di atas sana dungu-dungu duduk di arsi gak ada kerjaan nulis-nulis gitu. Siapa yang kau maksud? Siapa yang kau maksud? Dungu. Duduk di arsi ya. Biadab. Aku biarkan kau selama ini kau gak mau diskusi sama kami. Dan kurang ajarnya perempuan ini kemarin chat saya. Sok baik dia teman-teman. La ilaha illallah. Allah dikatakan dungu. Takut kalian umat Islam. Murka Allah. Kita biarkan orang menghujat Islam. Allah dikatakan dungu. Allah dikatakan dungu. Binatang ini, mereka Kristen berdiskusi dengan kita. Mereka yang mengatakan Tuhannya kelamin. Tiba-tiba kita yang dikatakan menghujat. Ketika mereka menghujat Tuhanku, aku kuliah. Aku kuliah untuk menjawab itu. Aku kuliah sampai aku ke Ternate kuliah. Supaya dapat ilmu yang bisa membuatku berhak bicara tentang agama. Umat Islam tolong. Tolong saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup teman-teman. Saya juga manusia biasa. Saya juga lelah menghadapi penghujat tiap hari. Saya sudah blacklist itu kiamat. Blacklist itu Sopiatul. Tapi kalian pengacara bernama Dosma ini mengintimidasi saya kemarin di Komal.
mengatakan tangkap Udirifah. Saya belum tersangka. Saya belum tersangka, teman-teman. Saya belum tersangka, tapi dia sudah gunakan gelar kepengacaraannya. Dengar ya. Dia gunakan gelar kepengacaraannya untuk mengintimidasi saya di ruang publik. Ketika saya diskusi ilmiah bersama Ovid. Diskusi baik-baik yang saya lakukan, teman-teman. Kurang ajarnya pengacara ini, teman-teman. Dipikir bapaknya yang punya negara ini. Ada prosedur yang harus dilakukan. Buktikan kalau saya bersalah. Kalau saya sudah tersangka, baru bisa kau tangkap. Itu pun bukan kau yang tangkap. Saya ini mahasiswi. Saya juga perempuan. Saya juga punya emosi dan amarah ketika agama saya dinista. Saya juga bisa lemah dan menangis, teman-teman. Kurang ajar dia. Perhatikan teman-teman, saya akan bongkar. Lelah saya melihat. Saya akan tunjukkan kepada kalian beginilah kualitas mereka. Makanya saya ragu laki-laki ini, Dosma sejabat ini sebagai seorang pengacara. Ragu saya kalau dia objektif, teman-teman. Kenapa? Karena dia bersekongkol dengan penista. Ya. Ya. Saya tunjukkan kepada kalian. Saya tunjukkan kepada antum semua. Ya, saya tunjukkan kepada kalian. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Itu keterlaluan dia ini. Keterlaluan banget loh. Saya tunjukkan kepada kalian semua. Saya akan, sebenarnya saya lelah, teman-teman. Bukan lelah karena saya dilaporkan. Lelah saya melihat orang-orang ini seolah-olah dibiarkan. Dibiarkan seolah-olah orang-orang ini. Saya tunjukkan kepada kalian. Ya, ini. Ini waktu saya diskusi di Dayak Kalimantan. Videonya masih ada di YouTube. Ovid di sini nyaman diskusi dengan kita. Ini ada Dosma, perhatikan teman-teman. Ya, ini dia. Akun Dosma Sejabat. Ya, ini akun Dosma Sejabat. Ini ya. Dosma Sejabat. Tangkap Rifa. Kau seorang Kristen. Kau bersekongkol dengan penista agama. Kau sedang melaporkan kami. Kau seorang pengacara. Kau gunakan gelar SH, MH, CLI, CPM kau untuk mengintimidasi saya yang buka komal diskusi, berbuka muka cam. Baik-baik dengan saudara Ovid. Tidak ada penistaan di sini. Kau intimidasi saya, Dosma. Dari mana saya tahu kalau ini akun realnya, teman-teman? Ya, saya pastikan ini akun real. Kenapa? Karena yang namanya akun kalau ada yang palsu, maka dipastikan kemudian ada. Ya, saya perlihatkan lagi teman-teman. Saya perlihatkan lagi. Saya masih agak sedikit ini ya. Karena saya habis nangis. Saya kesel lihat penghujatan Srinawijaya. Tidak terlihat ya? Terlihat ya? Ini si Dosma itu. Dia bilang tangkap saya. Jadi tidak terlihat objektif teman-teman. Ini nampak keagamaannya kelihatan. Terlihat guys. Ya. Terlihat. Saya tunjukkan lagi. Saya pertontonkan kepada antum semua. Bahwa kita tidak perlu takut. Kalau kita berada, saya tidak akan takut. Saya waktu itu screenshot. Semua akun saya sampai ngeblank ini saya teman-teman. Saking saya kesalnya. Ini ya, saya screenshot akun Dosma. Tidak ada satupun akun yang sama.
Ya, tidak ada akun yang sama. Ini bisa jadi barang bukti intimidasi dia di ruang publik ya. Ini bisa jadi intimidasi. Dia mengintimidasi saya. Ini dia. Ini saya akan tunjukkan kepada kalian semua. Ya. Kurang ajaran orang ini. Saya belum tersangka. Kecuali saya tersangka loh. Dia provokasi orang untuk tangkap Rifana. Perhatikan ya. Klik Dosma teman-teman. Ini jam 15.39. Ya. Waktu Indonesia Timur. Ya. Waktu Indonesia Timur. Ingat ini waktu Indonesia Timur. Ya. Di sini 10.11. Ya. Ini saya punya bukti-buktinya. Screenshotnya jam berapa. Saya klik Dosma. Tidak ada Dosma lain dengan baju putih. Dengan Dosma si jabat SH ini. Tidak ada lagi yang lain. Hanya ini satu-satunya. Fix itu akun real yang masuk ke komal saya. Itu akun real yang masuk ke komal Dayak Mu'alaf mengintimidasi saya. Menggunakan kesarjanaannya, kepengacaraannya untuk memprovokasi orang benci kepada saya. Ini perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya. Saya tidak nyaman. Kecuali saya sudah terbukti bersalah. Baru tangkap saya. Kecuali saya menista seperti Lina Biadab ini. Atau sana dungu-dungu duduk di RC nggak ada kerjaan nulis-nulis gitu. Atau itu fungsi pena yang pertama-tama diciptakan gitu. Ya, sedangkan Alkitab itu jelas dari Kejadian sampai Wahyu penulisnya sangat-sangat jelas. Manusia waras, manusia hidup di muka bumi, manusia yang dikhususkan dan dikuduskan dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai zaman. Jijik saya mendengarkan penjelasan perempuan ini. Kita lihat lagi yang itu ya. Haidnya astagfirullah ya Allah, ini keji banget. Menurut pihak kepolisian katanya ini Rudi Simamora tidak ada motif untuk membenturkan dua belah pihak agama teman-teman. Ya alhamdulillah lah ya, mungkin memang motifnya Rudi Simamora ini untuk mencari uang, cari views ya, karena memang sebelumnya Rudi Simamora kan juga pernah tertangkap dengan kasus yang sama dan dia ngaku motifnya itu cari uang teman-teman. Karena kalau membuat akun YouTube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya bang. Ya sempat dapat uang belum, bulan 12 sekian bang. Nah itu kan jelas ya, kasus yang pertama penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora itu katanya biar dapat uang, biar dapat views di YouTube teman-teman. Ini cukup mengherankan kita juga ya yang sebagai muslim, bagaimana orang-orang seperti si Rudi Simamora ini dengan gampangnya mendapatkan uang di sosial media, tidak hanya dari AdSense YouTube, tapi dari link donasi yang dia buka, dari nomor rekening yang dia pasang di akun-akun TikTok dan akun YouTube-nya. Nah, seolah-olah dia itu sebagai pembela kekristenan, pahlawan kekristenan, lalu dia nistakan agama Islam, dia jelek-jelekkan agama Islam. Entah kenapa ada aja yang ngasih donasi ke dia gitu loh. Hal seperti inilah yang juga dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim dan kawan-kawannya, berkedok pembela kekristenan, berkedok memberitakan Injil, tapi sebenarnya di live streamingnya dia menjelek-jelekkan agama Islam dan membuka link donasi. Akhirnya Saifuddin Ibrahim kan dulu juga sempat ditegur oleh pendeta lain, yaitu Pak Joshua Tewu, yang mengetahui kedoknya Saifuddin Ibrahim ini hanya memanfaatkan orang Kristen. Kamu sih, Saifuddin enak, sudah kabur ke luar negeri. Tetapi orang Kristen di Indonesia ini akan mengalami dampak buruk atas perbuatan kamu. Jangan korbankan kekristenan yang ada di Indonesia demi kehidupan dirimu sendiri. Dengan subscribers yang setinggi-tingginya karena orientasimu uang Saifuddin. Ya, dan kemudian viewers yang besar, bikin kontroversi, terus sengaja bikin ribut di Indonesia ini. Karena kamu tahu banget yang namanya kreativitasnya itu kamu buat masalah. Suniti, ya penista yang butuh bantuan. Ayo katakan Allah itu batu. Ya kenapa sih Ono SWT jadinya batu? Astagfirullahaladzim. Allah SWT katanya. Dibilang batu katanya. Udah itu batunya batu Farjaha lagi. Ya, berulang-ulang dia menghina agama Islam. Bahkan dia pernah mengatakan juga Nabi Muhammad itu, saya nggak bisa contohin sih, ucapannya kasar banget, jijik banget. Coba simak deh video berikut ini. Itu Muhammad sendiri aja berkata, ya kalau Muhammad yang dibangga-banggakan aja tidak selamat,
Kenapa kita harus mengikuti? Sedangkan Yesus Kristus itu bukan cuma selamat dari kematian, tetapi dia memberikan kehidupan. Dialah sang juru selamat. Jadi tidak ada alasan menyembah bangkai yang mati di dalam kubur. Lebih baik kita menyembah Allah yang hidup, yang kembali ke surga. Keji sekali ya fitnahnya. Allah dituduh batu, mengatakan Allah SWT, katanya itu adalah batu farjaha, dan Nabi Muhammad SAW malah dituduh bangkai, katanya umat Islam nyembah bangkai, katanya. Astagfirullahalazim. Ya, semoga pihak kepolisian mengambil langkah juga untuk mengamankan orang ini ya, karena bahaya orang ini kalau dibiarkan terus-terusan bikin video seperti ini, bisa berbenturan antara agama Islam dengan agama Kristen. Dan dia di channel YouTube-nya sama juga ya, buka-buka donasi gitu juga, ngumpulin donasi juga. Ini juga sudah dibahas oleh Bang Al Ayyubi. Coba kita lihat ya pembahasan. Udah teman-teman ya, jujur kepala saya tuh sakit banget lihat ini. Apa ya, dari dulu tuh saya nangis itu sama Bang Zuma, Kores, kita nangis tuh ya. Mungkin kita karena kita yang menghadapi mereka ya, kita menangis di belakang layar itu. Kayak kita perlihatkan kekuatan kita di hadapan antum semua. Cuman ketika saya melihat salah satu pengacara yang seolah-olah petantang petenteng, ternyata kau bersekutu dengan penghujat agama, ya, satu lagi yang kurang ajarnya ini ya, perhatikan teman-teman, bersekutu dengan Logika dan Lina Wijaya, hebat kau Dosma, kau bersama dengan penginjak Bible, bersama kau dengan penista agama Islam, bersama kau dengan penista agama Kristen Dosma. Kau bilang kau katanya toleransi, katanya kau bilang toleransi. Kau bilang kau toleransi, tapi kau bersekutu dengan penista agama Islam dan penista agama Kristen. Mana toleransimu? Kemana matamu? Gak mungkin kau nggak tahu siapa si Lina sama si Logika itu. Ketika kau hanya condong melihat gajah di seberang sana, di pelupuk mata kau ada batu bata yang tidak kau keluarkan. Kau tidak pernah menonton kami berdebat. Kau tidak pernah menonton kami berdiskusi menghadapi kawan-kawan kau yang menghujat agama Islam. Enak-enak kau melaporkan kami dengan kau katakan kami menista. Asal kau tahu ya, Trinitas satu batang dua telur itu bukan saya yang mengajarkan. Tapi pendeta kau Kristen, Pak JJ. Dan saya punya bukti-bukti semuanya. Bertemu kau dengan saya di pengadilan. Saya akan buktikan Dosma Simanjuntak. Kau lah penista Yesus. Kau yang penista Yesus. Saya akan buktikan di hadapan semua orang. Kalau kau berani berdiskusi dengan saya terkait keimananmu. Itu pun kalau kau mampu Dosma. Kau ancam saya di komal-komal diskusi. Kurang ajar ya. Kurang ajar sekali. Kurang ajar banget lu, bersatu padu dia. Berkumpul penista-penista ini dengan si Dosma ini loh. Kalau memang tujuan si Dosma ini objektif, ingin toleransi beragama, harusnya dilaporkan orang-orang itu semua. Bukan Bang Zuma dengan Unirifa saja, tapi dari pihak Kristen juga. Nah ini sebagaimana kita umat Islam berusaha melaporkan si Logika menginjak Bible. Justru kita yang diserang pribadinya oleh Logika. Malah bersekongkol mereka dengan Kristen-Kristen itu semuanya si Logika ini. Kurang ajar. Saya sebagai warga negara Indonesia tidak menerima ya intimidasi yang dilakukan oleh Dosma yang bukan polisi itu. Dia masuk ke Komal dengan tangkap Unirifa. Enak aja dipikiranya. Mentang-mentang Kapolda Sumut orang Kristen kali ya. Dianggapnya bisa-bisanya dia mengintimidasi saya. Takkan berhenti saya membantah penista-penista agama. Walaupun saya pusing kepala saya belajar. Walaupun saya menangis sendiri di kamar. Tapi Allah yang jaga saya. Mengirimkan orang-orang baik ke hidup saya. Takkan berhenti saya. Kecuali pemerintah sudah bisa menghilangkan misionaris, menghilangkan penipu-penipu penista agama. Berhenti saya dan Bang Zuma. Nah teman-teman, aduh emosi banget. Lagi dalam keadaan emosi, maaf teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Izin udah selesai. Assalamualaikum.